Joko Widodo 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bermula dari seorang wali kota, seorang gubernur, sampai bisa jadi seorang presiden. Itu rentetan karir politiknya, tapi dibalik melesatnya karir politik Jokowi dari Solo ke Istana, ada orang-orang yang ikut ketiban rezeki karena karirnya juga ikut melesat cepat. Mereka ini dikenal dengan julukan Geng Solo. Yang dimaksud dengan Geng Solo adalah petinggi-petinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo, tepatnya saat Jokowi menjabat sebagai wali kota. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Jokowi yang kemudian karirnya melesat dengan cepat, menduduki jabatan-jabatan strategi seiring dengan karir Jokowi di pemerintahan. Siapa saja mereka? Salah satu geng Solo yang turut menikmati melesatnya karir Jokowi adalah Hadi Cahyanto. Aku disclaimer sedikit, Hadi Cahyanto adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Kedekatannya dengan Jokowi dimulai saat Hadi menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo pada tahun 2010, di mana saat itu Hadi masih berpangkat kolonel. Sebenarnya kalau kita bicara tentang karir Hadi terbilang biasa saja sebagaimana seorang perwira militer. Tapi semenjak Jokowi jadi presiden, karirnya juga melesat seperti pesawat. Hadi mulai ditunjuk sebagai sekretaris militer di bawah Lembaga Kementerian Negara pada tahun 2015. Pangkatnya pun juga ikut naik jadi Marsekal Muda. Hanya berselang setahun, tepatnya November 2016, Hadi dipromosikan menjadi Bintang 3. Hadi lalu diberi tugas sebagai Danlanut Abdurrahman Saleh di Malang. Hanya 3 bulan menyandang gelar Marsekal Madya atau Bintang 3. Hadi terpilih jadi Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Agus Supriyatna dan menyandang Bintang 4. Tidak sampai setahun menjabat sebagai Kasau, tepatnya pada 8 Desember 2017. Presiden Jokowi melantik Hadi sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Hadi bahkan menjadi Panglima TNI paling lama menjabat di era Jokowi. Selain purna tugas, apakah karir Hadi berhenti? Jawabannya tidak. Hadi lalu dipercaya menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap sebagai Kepala Badan Pertahanan Nasional. Lalu kemudian menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Selain Hadi, nama yang juga bagian dari geng Solo adalah Mayor Jenderal Widi Prasetyono. Lulusan Akademi Militer tahun 1993 ini besar dari Korps Baret Merah. Beberapa kali jadi komandan unit, hubungan Widi dengan Jokowi dimulai saat menjabat di Solo sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, di mana saat itu Jokowi menjabat sebagai wali kota. Kemudian saat Jokowi menjadi presiden, Widi ditunjuk jadi ajudan presiden dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dari sinilah karir Widi terus melejit. Beberapa jabatan strategis diberikan, seperti menjabat Danrindam 3 Siliwangi tahun 2016-2017, dan Rem 074 Waras Pratama tahun 2017-2018, dan Rem 091 Aji Surya Nata Kesuma tahun 2018-2020. Kasda 4 Diponegoro tahun 2020-2022 menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus selama 3 bulan di tahun 2022, dan Pangdam 4 Diponegoro. Yang sempat jadi perbincangan adalah soal diangkatnya Jenderal Agung Subianto sebagai Panglima TNI. Banyak yang menilai keputusan Presiden Jokowi beraroma nepotisme. Alasannya sederhana, karena keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan dekat. Hubungan tersebut dimulai saat Agus Subianto menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2009-2011. Yang dimana saat itu Jokowi sebagai wali kota. Saat Jokowi menjabat sebagai presiden, secara tidak langsung berdampak besar terhadap karir Agus Subianto. Karir Agus Subianto melesat sejak berstatus sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat, mulai dari menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada 2020-2021. Agus Subianto saat itu bertanggung jawab atas keamanan Istana Bogor, lalu menduduki jabatan strategis lainnya seperti Panglima Kodam 3 Siliwangi. Ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Kasat yang dinilai banyak orang saat itu jabatannya terlalu dini. Bahkan belum sepekan menjabat Kasat, Jokowi langsung mengeluarkan surat presiden soal pencalonan tunggal Agus Subianto sebagai Panglima TNI.
menggantikan Laksamana Yudo Margono. Yang paling mendapat berkah dari terpilihnya Jokowi jadi presiden adalah Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum jadi Kapolri, Sigit sempat menduduki posisi dalam kepolisian. Sampai pada akhirnya ditunjuk sebagai Kapolres Surakarta tahun 2011. Dari sinilah kedekatan dengan Jokowi dimulai. Saat Jokowi diangkat jadi presiden, Listio Sigit ditunjuk sebagai ajudan Jokowi sampai tahun 2016. Kemudian dipromosikan untuk menduduki jabatan Kapolda Banten, jadi Kepala Bareskrim Polri, sampai pada akhirnya ditunjuk sebagai Kapolri. Direkomendasikannya Jenderal Listio sebagai Kapolri sempat ditentang. Pertama, karena soal umurnya yang tergolong muda. Kedua, Listio Sigit tidak punya rekam jejak yang istimewa, bahkan punya catatan merah. Saat menjabat di Bareskrim, Listio gagal mengungkap aktor intelektual insiden penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Makanya terpilihnya Listio Sigit disebut-sebut murni hanya karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Nama Irjen Ahmad Lutfi juga bagian dari geng Solo. Sejak Jokowi memimpin, karirnya juga moncer. Irjen Ahmad Lutfi bahkan disebut seorang jenderal fenomenal. Kenapa disebut fenomenal? Karena satu-satunya jenderal non-akpol yang menjabat sebagai Kapolda. Irjen Ahmad Lutfi adalah lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela pada tahun 1989. Ini adalah salah satu jalur bergabung ABRI yang diperuntukkan bagi pelajar lulusan perguruan tinggi yang sekarang berganti nama jadi penerimaan Polri Sumber Sarjana. Padahal sudah jadi hal yang wajib kalau posisi strategis biasanya dijabat atau dikuasai lulusan akademi kepolisian. Tapi Ahmad Lutfi bisa menyelip di antara para Kapolda jebolan Akpol. Makanya disebut kalau karirnya yang moncer ini karena Jokowi. Kedekatannya dengan Jokowi dimulai saat Ahmad Lutfi menjabat sebagai Wakapolresta Surakarta. Satu nama lagi, dia adalah Nana Sujana, salah satu dalam formasi geng Solo. Nana yang merupakan pensiunan Polri Bintang 3 alumni Akpol, lulusan 1988. Pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada 2010 silam, saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Karir Nana juga melesat cepat setelah Jokowi jadi presiden. Dia ditunjuk sebagai Wakapolda Jambi tahun 2015, lalu Wakapolda Jawa Barat tahun 2015. Dan tak lama dirotasi sebagai Direktur Politik Baintel Kampolri. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada April 2019, Nana diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat. Jadi Kapolda NTB juga tidak sampai setahun karena pada Januari 2020, dia kembali ditempatkan di ibu kota untuk menjabat Kapolda Metro Jaya. Tidak cuma dipercaya saat Nana aktif sebagai polisi, saat Nana Sujana sudah berstatus purnawirawan, ia tetap dipercaya Jokowi untuk jadi pejabat Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo. Itu sedikit dari banyak nama yang karirnya melejit seiring terpilihnya Jokowi sebagai presiden. Nah sekarang pertanyaannya, apakah geng Solo yang dibentuk oleh Jokowi positif? Jawabannya iya, bagi orang-orang terdekat Jokowi. Kalau mau bicara apakah itu boleh atau tidak, sebenarnya sah-sah saja kalau Jokowi memilih kolega-koleganya yang dulu berdinas di Solo. Ini juga bisa dibilang berkah tersendiri bagi perwira yang pernah bertugas di Solo. Tapi menurut Indonesia Police Watch, pengangkatan pejabat Polri dan TNI yang merupakan orang-orang dekat Jokowi justru mengganggu sistem karir yang sudah terbangun lama. Muldoko sendiri punya pandangan lain soal geng Solo di tubuh Polri dan TNI. Menurutnya, Jokowi sudah memilih orang-orang yang dianggap teruji loyalitasnya, kapasitas, dan integritasnya untuk menempati jabatan-jabatan strategis. Oke lah, anggap itu bukan masalah. Tapi apakah geng Solo bentukan Jokowi ini berkontribusi terhadap pemerintahan Jokowi? Jawabannya iya. Di masa-masa jabatan Jokowi, geng Solo jadi benteng Jokowi. Dengan kata lain, untuk mengantisipasi gejolak-gejolak politik yang sangat mungkin terjadi, Presiden Jokowi perlu memperkuat kapal politiknya. Ia perlu laras-laras senapan agar musuh politik enggan untuk bertindak macam-macam.